Awas kabel. Bendera. Bendera dilepas aja dulu. Nggak usah dipasang. Dipegang. Kalau ada kabel turunin. Terus semua menyatu. Jangan terpencar-pencar. Terus agak pelan mobil komando. Kalau saya bilang rakyat, jawab bersatu. Kalau saya bilang emak-emak, bersatu. Umat Islam jawab bersatu. Rakyat, umat Islam, emak-emak, santri, jawara, Jokowi mundur, Jokowi, umat Islam, rakyat, mahasiswa, emak-emak bersatu, santri bersatu, ulama bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai aksi 4.11. Aksi ini dilakukan dalam rangka untuk menuntut kepada pemerintah, diantaranya untuk menurunkan harga-harga, juga supaya hukum ditegakkan, dan yang berikutnya terkait supaya pemerintah menurunkan harga BBM. Nah, isu-isu ini yang disuarakan oleh massa yang melakukan aksi demo di depan Istana Negara atau tepatnya di sekitar Patung Kuda. Dan yang menariknya, aksi ini ditujukan kepada Presiden Jokowi, namun Presiden Jokowinya ternyata kunker ke Mojokerto hari ini. Jadi masa aksi tidak ditemui oleh Presiden Jokowi. Sebenarnya masa aksi ini berniat supaya Pak Jokowi hadir, kemudian mendengar aspirasi yang melakukan aksi demo. Namun demikian, kita lihat bersama bahwa hari ini Pak Jokowi malah kunker ke Mojokerto. Dan informasinya, kunjungan kerja ke Mojokerto itu sudah ada rencana sejak di bulan Oktober, namun realisasinya hari ini di bulan November. Lalu bagaimana teman-teman aksi unjuk rasa hari ini? Coba kita lihat beritanya. Kita ambil berita dari CNN. Masa aksi 4.11 tiba di Patung Kuda disambut polisi dengan sholawat. Masa aksi bela rakyat jilid 4 Akbar 4.11 yang dilakukan berbagai ormas mulai berkumpul di area Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Jumat 4 November 2022. Dari pantauan CNN, masa aksi mulai berdatangan sekitar pukul 13.30 WIB. Kedatangan para aksi itu juga dibarengi dengan pembacaan sholawat oleh pasukan Basmalah dan Asmaul Husna, Polda Metro Jaya. Polisi mengimbau para peserta aksi untuk tertib selama mengikuti demonstrasi di area sekitar Monas. Kami ucapkan kembali selamat datang di area penyampaian pendapat di muka umum. Kami dari Polda Metro Jaya hadir di sini, hadir untuk menjaga dan mengawal kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, kata petugas kepolisian melalui pengeras suara. Sebelum menuju area Patung Kuda, massa terlebih dahulu menjalankan sholat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Sebagian dari mereka terlihat mulai memasang spanduk-spanduk, salah satunya bertuliskan, Bismillah Jokowi mundur. Satu mobil komando yang telah tiba di lokasi aksi. Takbir, kata salah seorang di mobil komando. Dalam kerumunan massa itu juga terlihat dua menantu mantan pentolan FPI Habib Rizik Syihab, yakni Muhammad bin Hussein Alatas dan Hanif Alatas. Para peserta aksi itu membawa 3 tuntutan, yakni turunkan harga BBM, turunkan harga-harga, dan tegakkan supremasi hukum. Salah satu tokoh aksi, Muhammad bin Hussein Alatas, mengatakan aksi ini digelar karena kegagalan Presiden Joko Widodo menjalankan pemerintahan. Dia menyebut Jokowi gagal membuat hidup rakyat lebih baik. Aparat kepolisian mengerahkan 3.790 personel untuk mengamankan aksi bela rakyat jilid 4 Akbar 4.11 yang digelar di dekat Istana Kepresidenan hari ini. Sementara aksi itu digelar di sekitar Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Titik aksi itu berjarak sekitar 1 km dari Istana Kepresidenan yang berada di Jalan Merdeka Utara. Selain aksi 4.11 tersebut, ribuan personel itu juga diterjunkan untuk mengawal aksi buruh yang digelar di Kementerian Ketenagakerjaan. Itu sahabat Enjoy Channel terkait aksi 4.11 yang menuntut Presiden Jokowi. Ada spanduk yang di situ minta supaya Jokowi mundur. Kemudian ada aksi tuntutan, yaitu pemerintah supaya menurunkan harga-harga, pemerintah menurunkan harga BBM, dan pemerintah supaya menegakkan supremasi hukum. Dan tentu yang melakukan aksi unjuk rasa itu punya data teman terkait mengapa mereka menyuarakan 3 aspek tersebut, yaitu turunkan harga, kemudian tegakkan supremasi hukum, dan yang satu adalah turunkan harga BBM. Nah teman-teman, di samping itu ada demonstrasi hari ini dari aksi buruh di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi 2 aksi hari ini, dan pihak kepolisian mengawal 2 aksi demonstrasi yang digelar hari ini. Kalau kita lihat teman-teman, beberapa waktu dulu sebenarnya aksi 14 itu berawal di tahun 2016. Pada waktu itu kan ada pernyataan Ahok terkait surah Al-Maidah ayat 51. Nah itu yang menjadi titik awal terjadinya gerakan-gerakan 4.11, 212 dan sebagainya. Kenapa ada gerakan? Karena tidak ada tindakan dari pihak yang berwenang untuk segera menangani kasus tersebut, sehingga muncullah aksi demo di mana-mana. Kalau pemerintah atau kalau pihak yang berwajib itu segera menangani persoalan itu, saya pikir tidak perlu ada aksi jilid 1, 2, 3, ada aksi 4.11, ada aksi 212. Karena aksi-aksi itu sebenarnya adalah menuntut penegakan hukum, segera menyelesaikan kasus-kasus yang dianggap atau yang dilihat oleh publik adalah kasus yang mestinya mendapatkan perhatian dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib. Tetapi sampai mereka melakukan aksi demo itu tidak ada tindakan yang signifikan, sehingga mereka yang tergabung dari aksi 4.11 itu melakukan aksi unjuk rasa. Intinya kalau saya melihat bahwa memang kasus-kasus yang mendapatkan perhatian publik itu segera mestinya diselesaikan terlebih dahulu. Apalagi yang menyangkut SARA ya teman, suku, agama, ras, antar golongan yang itu sensitif, mestinya itu segera dilakukan penindakan sehingga tidak muncul aksi-aksi seperti yang dulu. Tetapi pada akhirnya memang kasus itu diproses dan Ahok yang melakukan tindakan dianggap menistakan agama karena menyalin ayat Al-Maidah 51 itu salah, dan akhirnya Ahok menerima hukumannya. Karena itu teman, ada aksi-aksi seperti ini harusnya disikapi juga proporsional ya. Kenapa begitu? Karena ini suara masyarakat, suara rakyat. Menyampaikan pendapat di muka umum itu dijamin oleh undang-undang, dan itu di dalam undang-undang dasar sudah ada itu. Jadi tidak ada yang salah dengan penyampaian mereka asalkan dilakukan secara tertib. Dan kalau kita lihat hari ini juga dilakukan secara tertib. Dan yang menariknya teman, ada menantu Habib Rizik Syihab yang langsung terjun, yaitu Muhammad bin Hussein Alatas dan Hanif Alatas. Itu memimpin langsung aksi demo hari ini. Ini sesuatu yang menarik. Kenapa Habib Rizik kok tidak datang teman? Karena kalau kita lihat Habib Rizik masih ada proses hukum ya. Habib Rizik kemarin kan sudah keluar dari penjara, tetapi masih ada proses yang harus dilalui sampai 2024. Artinya Habib Rizik harus berkelakuan baik, tidak mengulangi perbuatan, dan harus juga lapor. Ini yang harus dilalui oleh Habib Rizik. Jadi kalau Habib Rizik tidak datang, saya pikir juga tidak ada masalah, karena ada menantunya yang juga sudah mewakili paling tidak aspirasi dari Habib Rizik Syihab, aspirasi dari warga masyarakat yang mereka menuntut supaya penegakan supremasi hukum itu benar-benar ditegakkan teman. Karena banyak persoalan yang ini mendapat sorotan publik, seperti kasus KM 50 yang itu dirasa masih ada kejanggalan dan perlu diungkap. Namun demikian sampai hari ini itu juga masih berproses dan belum berakhir terkait KM 50. Jadi itu teman yang kita lihat hari ini, ada aksi demo dari aksi massa 4.11 di Patung Kuda dekat dengan Istana Negara. Namun demikian Pak Jokowi ternyata tidak ada di istana. Pak Jokowi sedang melakukan kunjungan kerja di Mojokerto, Jawa Timur.
Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.